Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
tolongku. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Terpujilah Allah Sang Pemilik kehidupan, yang oleh karena kasih-Nya yang begitu besar boleh menganugerahkan kita kehidupan sampai dengan saat ini. Sebelum kita melanjutkan dengan rangkaian acara ibadah pelepasan jenazah almarhumah Wartini Ketsia Andiana, mari kita mohon tuntunan Tuhan lewat doa. Memulaikan serangkaian kegiatan ibadah di saat ini, mari berdoa. Allah yang kekal, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, di saat ini kami datang kepadamu, kami bersyukur kepadamu karena apa yang Tuhan baik dan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan keluarga di tempat ini adalah semua yang terbaik. Di saat ini ya Tuhan, kami akan memulaikan serangkaian kegiatan ibadah pelepasan di tempat ini. Kami bermohon Tuhan tolong kami semua, Tuhan lindungi kami semua, dan semua kegiatan di saat ini kami hanya taruh dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Diberkati Tuhan. Saat ini kita boleh ada lagi bersama di tempat ini sebagai wujud kebersamaan kita selaku orang percaya, selaku orang beriman. Saat ini kita boleh merepresentasikan iman kita, kasih sayang Tuhan bagi kehidupan keluarga besar Bansaleng Mandiangan. Sepeninggal orang tua, mama, saudara yang terkasih, almarhumah Ibu Wartini Ketsia Mandiangan. Kita semua percaya, kita semua meyakini bahwa ibu yang terkasih adalah sosok hamba yang taat, yang telah mengakhiri pertandingan yang baik di dunia milik Tuhan ini. Karena itu pada saat ini atas nama pelayan khusus Jemaat Kolom 6 yang berduka, dan secara khusus keluarga besar Bansaleng Mandiangan yang memangku duka, saya menyampaikan selamat datang kepada kita semua. Kami menyambut dengan penuh kasih Bapak Ibu Saudara para pekabar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita beranjak pada acara yang berikutnya, puji-pujian penghiburan. Puji-pujian penghiburan yang pertama dipersilakan kepada Komisi Wanita Kaum Ibu Jemaat Bukit Kasih Girian Permai. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung mengenang. Di sore hari nan sepi, ibuku berteduh, sungguh berdoaku dengar, namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut.
Mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku-Nya penuh penyesalan dosa. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku, Kau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku, Kau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Stop ya, Lid. Ini lihat kamera, Ibu. Oke, silakan ambil. Lagu apa tanya?
rangkaian puji-pujian penghiburan. Selanjutnya kita menanjak ke acara yang berikutnya. Kita akan mengikuti pembacaan riwayat hidup oleh anak yang terkasih, anak kedua, Venuel Cleopan Bansaleh. Selamat siang. Saya akan membacakan riwayat hidup singkat Mama. Identitas diri: nama Wartini Ketsia Mandiangan. Lahir Tagulandang, Hasi, tanggal 23 Januari 1953. Meninggal 27 Februari 2025. Usia 72 tahun 1 bulan 4 hari. Identitas keluarga: Mama menikah dengan Yohanes Patras Bansaleh, Papa almarhum, tahun 2008, dan dikaruniai 2 orang anak. Kakak Ekel Yordan Bansaleh menikah dengan Meike Yolanda Christine Tolib yang membentuk keluarga Bansaleh Tolib. Kedua, saya sendiri, Venuel Cleopan Bansaleh, menikah dengan Dinike Lois Caroline Pangalila, membentuk keluarga Bansaleh Pangalila. Saudara kandung: Mama adalah anak keempat dari 7 bersaudara, pasangan orang tua Kaliopas Mandiangan dan Konstansi Mulalinda. Berikut terinci dengan nama dan tempat Berikut terinci nama: Roslin Mandiangan, almarhum; Timotius Mandiangan, almarhum; Titus Mandiangan, domisili di Bitung; Keempat, Wartini Ketsia Mandiangan; 5, Warnida Mandiangan; keenam, Prinson Mandiangan yang berdomisili di Palembang; dan yang terakhir, Misye Heti Mandiangan, almarhum. Riwayat pendidikan: Sekolah Dasar YPK Hasi Tagulandang selama 6 tahun, SKP Buhias Tagulandang selama 3 tahun. Riwayat pelayanan: semasa hidupnya, Mama Wartini Mandiangan sangat aktif dalam pelayanan di gereja dan jemaat. Berikut disebutkan berdasarkan ingatan, yakni pernah menjadi guru sekolah minggu di jemaat GPIB Immanuel Palembang, pernah menjadi diaken di sektor Sekojo jemaat GPIB Immanuel Palembang, anggota paduan suara di jemaat GPIB Oraet Labora Tanjung Balai Karimun. Sangat aktif dalam pelayanan persekutuan gereja. Sampai di masa tuanya, beliau sangat suka menyanyi. Riwayat sakit: tahun 2017, Mama menderita sakit hernia dan dioperasi tahun itu juga di Rumah Sakit Prof. Kando, Malalaya. Tahun 2021 bulan Juli, Mama menderita penyakit ginjal dan pembengkakan jantung kanan bawah. Diketahui melalui pemeriksaan kesehatan pada praktik Dr. Bernard Manangsang. Kurang lebih 4 tahun setelah mengetahui penyakit ginjal, Mama melakukan perawatan secara rutin. Tahun 2025 bulan Januari, Mama merasakan sesak napas dan minta dibawa ke Dr. Bernard Manansang. Setelah dibawa dan diperiksa, saran dari dokter, Mama harus dibawa ke Rumah Sakit Manembo-Nembo dan transfusi darah karena HB kurang. Bulan Februari tanggal 10, Mama mengalami penurunan kesehatan karena terdapat dislokasi di bahu kanan yang mengakibatkan nyeri. Lalu dilakukan perawatan di Polibedah Rumah Sakit Manembo-Nembo. Jadwal kembali untuk penanganan dislokasi tersebut tanggal 17 Februari. Sebelum ke Polibedah, Mama sudah mengalami sesak napas, lalu dilarikan ke IGD.
Dari sinilah Mama terus mengalami penurunan kesehatan sampai harus dirujuk ke Rumah Sakit Prof. Kandau Malalaya. Karena harus menjalani proses hemodialisis atau cuci darah, dan sudah dijalani 2 kali proses hemodialisis. Tanggal 28 yang seharusnya jadwal untuk hemodialisis ketiga, tapi tidak terlaksana karena saturasi oksigen menurun, kekurangan oksigen dalam darah, dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir, dan dokter menyatakan Mama meninggal pada Kamis 27 Februari pukul 20.20 WITA. Demikian riwayat hidup singkat Mama, disampaikan sebagai informasi dan kenangan bagi kami keluarga besar Bansaling Mandiana. Terima kasih. Putar riwayat hidup almarhumah. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh yang terkasih Penatua Michael Sondak SOS MAP. Shalom, damai di hati. Yang saya hormati keluarga besar yang berduka cita, keluarga Bansaling Mandiangan. Yang saya hormati pemerintah Girian Permai, Kelurahan Girian Permai, Bapak Lurah bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Girian Permai, perangkat kelurahan. Yang saya hormati Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai, Pak Ketua, teman-teman, para pelayan khusus, Bapak Ibu, saudara-saudara pelayan duka yang saya hormati dan tidak dapat disebutkan satu demi satu. Hari ini Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai, lebih khusus lagi kelompok fungsional lansia, berkurang anggota. Dari yang tercatat 103 lansia di Jemaat Gemim Bukit Kasih, sekarang ini tinggal 102. Keluarga Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, banyak orang merindukan usia 70 tahun, bahkan kalau boleh lebih. Karena tidak semua orang bisa menikmati usia ini. Sebab itu kepada anak-anak dari Ibu Martini Ketsia Mandiangan dan saudara-saudara, di tengah-tengah duka ini saya harus mengajak tetap bersyukur. Sakit yang mama, oma derita ini cuma cara Tuhan, cara dia kembali ke pangkuan Bapa di surga yang berbeda saja. Tetapi yang berguna bagi keluarga, bagi tetangga, bagi jemaat, dan bahkan bagi masyarakat. Kalau kita menyimak tadi riwayat hidup, luar biasa perjalanan hidup dari Ibu Wartini yang dorang dia bilang sehari-hari kalau di kompleks ini maodan. Jadi semua jemaat Girian Permai dan orang-orang yang ada di kompleks ini menyebut Ibu Wartini adalah maodan. Maodan mengakhiri pertandingannya dan dia menang. Wonder Woman. Sekian lama ayah atau suami pergi duluan, tapi mengasuh, membesarkan, mendidik anak-anak tidak semua orang bisa.
Dan itu juga akan diingatkan kepada anak-anak bahwa seorang ibu bisa melahirkan banyak anak, mendidik anak sampai berhasil, tapi belum tentu 2, 3, 4 orang anak dapat mendukung keandalan Pak Maoda. Kalau lo mau masuk gereja, Maoda tidak pernah absen atau alpa. Dan ini jadi teladan bagi saya, bagi teman-teman Persus, maka bagi kita semua. Baik bagi keluarga, bagi jemaat, maupun bagi sesama. Seperti itu kepada keluarga besar, anak-anak, semua sukses. Itu karena ada sutradara terbaik dalam hidup ini. Pasti Pak Topan dan keluarga kalau itu perempuan, bukan laki-laki. Yang kuat itu adalah perempuan. Dia mampu menanggung beban hidupnya 9 bulan sekian hari. Dia tidak merasa keberatan dan berbeban untuk melanjutkan. Tapi itu jadi teladan bagi kita semua, bagi kita semua jemaat. Mari selalu mengingat dan menghargai ibu kita. Ada kata bijak bilang begini terhadap ibu. Kata bijak itu bilang, tadi Pak Penatua Kombapa Penak Masri bilang begini, Kombapa menyanyi lagu Di Tengah Ombak. Lagu ini sekedar mengenang, mendiam suami, papa, opa yang tercinta yang mendahului, karena beliau seorang pelaut. Tapi hari ini juga keluarga akan mengantar orang yang terkasih, mama tercinta kembali ke kampung lewat laut. Falsafah bilang bahwa kemanapun orang pergi, kampung halaman jadi dambaan hidup di masa tua dan mengakhiri hidup. Kepada kita semua jemaat Gemi Bukit Kasih, semua pelayan duka, mari kita dukung keluarga ini dalam doa. Beri mereka kekuatan iman lewat doa, agar mereka mampu memahami perpisahan ini ada maksud Tuhan di dalamnya. Tapi kehidupan keluarga ini tidak berakhir di hari kematian ini, tetapi lembaran baru akan terjadi sesudah ini. Mama tuh orang boleh pergi, tetapi jalinan kasih keluarga itu jangan putus. Sebagai badan pekerja, kami mengingatkan kepada anak-anak, cucu dan keluarga ini, mari tetap hidup rukun dan damai, mengandalkan Tuhan selalu. Ada tetangga-tetangga terdekat yang mendukung, ada kolom 6 yang selalu bersama, ada jemaat yang terus menopang kehidupan keluarga. Akhirnya atas nama Jemaat Gemi Bukit Kasih, Badan Pekerja Majelis Jemaat Bukit Kasih, semua jemaat, kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Yakin Tuhan menyiapkan tempat yang terbaik buat mama, oma, saudara kita, Wartini Ketsia Mandiangan. Satu kalimat bijak penghiburan buat kita semua. Kalimat itu bilang begini, bunga kuncup di tengah padi, rumput dibakar oleh petani. Takdir hidup telah terjadi, duka cita harus dijalani. Tuhan memberkati keluarga, memberi kekuatan kepada keluarga dan kepada kita semua. Damai di hati. Oke, lihat kamera ibu. Lihat sini bu. Silakan ambil ya, sudah. Dapat tangan, silakan sudah.
Sambutan berikutnya dari pemerintah disampaikan oleh Lurah Girian Permai Bapak Martin Poli Sarjana Ekonomi. Shalom, damai di hati, salam sejahtera buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati keluarga yang berduka, keluarga Ban Saleng Mendiangan, yang di dalamnya ada keluarga Ban Saleng Tolib dan keluarga Ban Saleng Pangalila, yang saat ini tentu sedang dirundung duka cita atas kepergian dari mama, oma, saudari kita yang tercinta, almarhumah Wartini Ketsiang Mendiangan. Yang kami hormati tentunya Kadin Pendeta Maksimanto MTH bersama Ibu Fatmawati Oro STH MPDK. Yang kami hormati Penatua Michael Sondak yang tadi sudah melakukan sambutan, wakili pengurus BPMJ Jemaat Bukit Kasih Kelurahan Girian Permai. Yang kami hormati seluruh jemaat Bukit Kasih, lebih juga Penatua Kolom 6 Bapak Handoko Liputo SE bersama jemaat Kolom 6. Yang kami hormati Ketua LPM Kecamatan Girian Bapak Masri Kere dan pejabat-pejabat lainnya yang ada di Kelurahan Girian Permai. Tidak akan dapat sebut satu demi satu karena Girian Permai ini memang banyak pejabat, mantan pejabat, karena basisnya ASN atau PNS banyak di kelurahan kita. Kami hormati tentunya. Yang kami hormati para pejabat sipil TNI dan Polri. Saat ini ada perwakilan dari TNI, TNMD, Kodim 1310 dan Sipur yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan di Kelurahan Girian Permai. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik. Pertama-tama diberikan kita sekalian untuk sejenak menunjukkan sambil memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan. Sekarang ini kita bersama untuk terlibat dalam suasana duka. Beliau adalah keluarga besar bangsa yang di surga, bahkan keluarga yang merasa ditinggalkan atas kepergian dari mama oma yang terkasih. Tadi sudah disampaikan riwayat hidup dari almarhumah, hidupnya masuk dari kesempatan aktif dalam kegiatan-kegiatan lansia, akan dia malu karena yang bertetangga, keluarga, merupakan sosok yang patut diteladani bagi keluarga pribadi dan keluarga. Saya menyatakan turut berduka atas meninggalnya Ibu Wartini Ketsiang Mendiangan, sambil tentu mengajak keluarga besar dan kita semua yang hadir untuk mengaminkan firman Tuhan bahwa apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Sekian dan terima kasih. Ketua Pakawireng, Shalom, damai di hati, salam sejahtera buat kita semua. Oke, izin lihat kamera.
kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga besar Bansaling Mandiangan, anak-anak keluarga Bansaling Tolib, keluarga Bansaling Panganelan, bahkan kita semua tentu merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Dia sudah pernah menghadirkan seorang Ibu Wartini Ketsia Mandiangan di tengah-tengah kita semua, yang telah memberikan banyak kenangan, yang telah memberikan banyak warna buat kehidupan kita semua. Karena itu, sebagai wujud, sebagai bentuk ungkapan penghargaan, ungkapan kasih kita kepada ibu yang terkasih yang telah dipanggil pulang, saat ini kita akan ikuti pemberian tanda kasih. Untuk waktu terbaik yang sudah engkau, sumber penghiburan yang sejati. Karena itu, marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang dalam kekuasaannya kematian Ibu Wartini Ketsia Mandiangan terjadi. Kita beribadah memuji kebesaran nama Tuhan yang pernah memberikan dalam hidup keluarga dan kita semua seorang mama, saudara, teman, dan sahabat yang penuh cinta dan kasih sayang. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Segala masa Allahku Maha Kuasa, dan tidak meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati bagi kaum keluarga yang berduka cita dan bagi jemaat sekalian. Terpujilah Tuhan. Amin. Ayub pasal 19 ayat 25 sampai 27a. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga setelah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu,
Makin beratlah terasa beban hidup ini, karena kekasih kami yang selalu bersama telah pergi. Engkau pun menyatakan rahasia tentang kasih yang diam, lalu teringatlah kami tentang kebaikan-Mu dan berkat-Mu. Sesungguhnya, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan selalu mengingatkan kita dan menolong kita, agar kita selalu mengingat kuasa dan kasih-Nya yang agung. Tuhan sajalah yang mengampuni kesalahan dan dosa kita, dan Dialah saja penebus dan yang menghibur kita. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, di tengah duka cita, kehidupan keluarga besar Bansaleng Mandiana, mereka membutuhkan kekuatan iman supaya mereka meyakini bahwa apa yang Tuhan buat baik adanya. Demikian juga ketika duka datang, Tuhan kiranya memberikan berkat firman yang menguatkan mereka dan juga menjadi berkat bagi kami semua. Kami memohon dalam doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagian Alkitab Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Bagian keseluruhan ini dengan judul Yesus berjalan di atas air. Saya akan membaca pada bagian yang terakhir ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya,
sesungguhnya Engkau anak Allah. Itulah yang menjadi pokok bacaan perenungan kita. Keluarga besar yang berduka cita, keluarga Bansaleng Mantiana. Kalau bagi kita orang Kristen, kematian menurut apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa kematian adalah keuntungan. Mengapa? Karena ketika kita mati di dalam Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mendapatkan tempat yang terindah di surga. Sehingga kita dikatakan mati adalah keuntungan. Itu bagi kita, dan itu menjadi suatu kekuatan iman bagi kita. Dan pada kesempatan ini, dalam persekutuan yang beribadah, kita mari belajar dari apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus lewat peristiwa agung, peristiwa ajaib ketika Ia berjalan di atas air. Dalam gambaran bagian pembacaan ini, ketika Tuhan Yesus selesai memberi makan 5.000 orang, Ia menyuruh murid-murid untuk pergi ke seberang, sementara Ia ada di suatu tempat berdoa sendiri, doa meditasi. Ketika dalam perjalanan atau ketika di tengah-tengah danau Galilea, maka suasana mencekam terjadi di tengah-tengah keberadaan murid-murid di atas perahu. Angin sakal atau angin yang tiba-tiba bertiup kencang menggoncang keberadaan mereka. Dalam kondisi itu sekitar jam 3 malam atau hampir siang, Tuhan Yesus datang menjumpai mereka dengan berjalan di atas air. Diceritakan bahwa ketika murid-murid melihat, teristimewa Petrus, dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apakah itu Engkau? Izinkanlah aku datang." Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, "Datanglah." Jadi Petrus berjalan di atas air. Tiba-tiba angin bertiup dan dia menjadi takut. Sudah mulai tenggelam, hampir mau merenggut nyawa, tapi dia sempat meminta, "Tuhan, tolong." Keberadaan Petrus sebenarnya mewakili realitas kemanusiaan kita, bahwa ketika kita mau datang kepada Tuhan, yang terjadi awalnya ia berhasil berjalan menikmati keajaiban Tuhan, tapi akhirnya ia gagal. Kenapa? Ia hanya mau menguji kemahakuasaan Tuhan itu sendiri. Ia tidak sungguh-sungguh percaya pada kemahakuasaan Yesus. Itu jelas pada perkataannya dalam ayat 28. "Tuhan, apabila itu Engkau, aku datang kepadamu berjalan di atas air." Itu suatu gambaran bahwa dia hanya ingin mencoba. Tetapi ketika dia berseru hampir tenggelam, tangan Tuhan terulur, menolong dan menyelamatkannya. Inilah pernyataan kasih. Siapakah Yesus?
Ia yang mampu berjalan di atas air menggambarkan bahwa Ia Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini. Tetapi yang kedua, ketika Dia mengulurkan tangan kepada Petrus untuk menyelamatkannya, Ia mau menyatakan Ialah Tuhan yang membawa keselamatan bagi manusia. Sungguh luar biasa Allah kita. Dahsyat, agung, tapi juga Allah yang penuh kasih yang menyelamatkan kita. Ini juga sama dengan nama Yesus dalam bahasa Ibrani Yehosua. Artinya Tuhan adalah penyelamat, Tuhan yang menyelamatkan. Jadi tidak sekedar nama. Maka dalam Filipi dikatakan bahwa nama itu adalah nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Dalam Matius pasal 28 ayat 18 mengatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Yesus berkuasa atas kehidupan baik di surga maupun di bumi. Karena Dia Tuhan. Saat Tuhan mengulurkan tangan menolong Petrus, Tuhan berkata kepada Petrus, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ternyata ketika kita ingin datang kepada Yesus, ada hal yang sangat mengganggu, menjauhkan kita daripadanya, yaitu kita kurang percaya. Apalagi ketika digambarkan saat Ia diterpa angin, imannya goyah, dia menjadi bimbang. Tapi tangan Tuhan menguatkannya. Lalu kemudian mereka yang ada di atas perahu, apa yang mereka katakan? Dan orang-orang yang di perahu menyembah Dia dengan penuh kasih. Maka mereka yakin bahwa sungguh Yesus itu adalah Tuhan, menyembah mereka. Dan juga mereka menyaksikan, menguatkan iman mereka bahwa Yesus sungguh adalah anak Allah. Yehosua, Amasya, kesedihan. Tetapi ketika kita minta tolong Tuhan, tolong, maka di tengah duka cita ini, Tuhan tetaplah Tuhan yang menguatkan hati keluarga sehingga mampu berkata, apa yang Tuhan buat itu baik. Bahwa Yesus Tuhan adalah sumber pertolongan. Begitu juga buat kita semua. Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan, keselamatan bagi kita semua. Kematian bukanlah akhir, tapi kematian adalah awal suatu hidup. Dalam hari esok dengan segala harapan dan ku akan takut menghadapi hidup ini, sebab tentang hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Maka yang berduka ini sebagai tanda kasih Tuhan bagi keluarga lewat kami semua yang telah memberi. Untuk itu terpujilah nama-Mu, sungguh besar kasih setiamu, dan
perjalanan keluarga besar dengan segala baik sampai di Tagulandang. Keluarga di sana pun diberkati. Demikian kami membawa semuanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kepada Allahku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Supaya dengan selamat sejahtera kasih karunia Allah meliputi kamu, kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kekuatan Allah mendukung kamu, damai Allah menghibur kamu, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Ibadah sudah selesai. Bapak Ibu sekalian, demikianlah ibadah kita telah selesai. Pujian, doa, bahkan terlebih khusus firman Tuhan kiranya boleh meneguhkan iman keluarga, bahkan kita semua, bahwa sesungguhnya Dialah Allah, Dialah Tuhan, sumber pertolongan dan sumber perhidupan. Selanjutnya kita masuk dalam acara penyerahan diakonia tanpa kata-kata. Dipersilakan kepada rukun-rukun organisasi, instansi atau lembaga, disilahkan tanpa kata-kata. Selanjutnya diberi kesempatan kepada para pekabur yang hendak
memberi penghormatan atau melihat jenazah untuk yang terakhir kalinya sebelum peti akan ditutup. Disilahkan. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Walau ku tak mengerti semua rencana-Mu, Tuhan, namun ku tahu Engkau selalu besertaku. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Tuhan selalu besertaku. Karena dalam kepercayaan dan keyakinan kami bahwa apa yang sudah diberikan dilakukan oleh keluarga, tetangga, terlebih khusus jemaat di tempat ini,
kami percaya adalah atas berkenan Tuhan semata. Karena itu, mewakili keluarga besar Bansalin Mandiangan, kami hanya mampu mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang diberikan, baik moral maupun material, terutama sejak dari perawatan hingga sampai saat akan keberangkatan pada saat ini. Kami sungguh meyakini bahwa itu semua karena pekerjaan Tuhan lewat Roh Kudus yang memampukan saudara-saudara, Bapak Ibu dan jemaat khususnya di tempat ini untuk memberikan layanan yang terbaik bagi kami. Hanya ucapan terima kasih serta diiringi dengan doa. Semoga apa yang sudah diberikan akan indah di mata Tuhan. Demikianlah ucapan terima kasih dan dari kami keluarga besar Bansalin Mandiangan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua.